Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan Yesus yang ku sembah. Punya mula kerajaan dan Engkau yang tertinggi melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur, berterima kasih kepada Engkau Bapa, dan aku mau selalu memuji akan nama-Mu yang kudus, agung, mulia, maha sempurna, maha di atas segala-galanya. Kami hamba bersyukur, terima kasih Bapa. Sebelum kami berbaring tidur terlebih dahulu, kami datang kepadamu. Kami akan memuji akan Engkau. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan sebagai makanan rohani dalam hidup kami. Supaya hidup kami diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Sumber kehidupan, sumber keselamatan datang dari Engkau Yesus Kristus Bapakku. Sungguh kami mengasihi Engkau Tuhan. Tuntun hidup kami di dalam kebenaran firman-Mu. Sebab atas rahmat anugerah-Mu Kau sudah izinkan kami ibadat dari pagi. Dan Kau sudah pelihara kami dari pagi, siang, sore sampai malam hari ini. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Biar Roh Kuduskan pimpin kami, supaya kami berada di dalam kebenaran Tuhan. Kuduskan telinga kami, mulut hamba-Mu, pikiran kami, tubuh jiwa roh kami Tuhan. Isi kami dengan firman-Mu. Bentuk hidup kami Bapa, supaya kami berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Minta ampun Bapa, segala kesalahan, kelemahan, kekilafan, dosa, kejahatan. Ampun Bapa. Biar Roh Kudus kami tuntun kami untuk bertobat tiap hari kami, untuk hidup menyenangkan hati Tuhan, menjadi perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba menakmu sudah berdoa. Haleluya. Dia sungguh indah. Amin. Haleluya. Oh Dia Tuhan Yesus. Haleluya. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, haleluya. Dia cinta padaku, amin, haleluya. Dan ampuniku, amin, haleluya. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku, amin, haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, haleluya. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja, amin, haleluya. Bagi yang mulia, amin, haleluya. Ku angkat tanganku, haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus, sungguh agung Engkau Bapa. Oh Dia Tuhan Yesus, amin, haleluya. Engkau maha ajaib, Engkau maha mulia, Engkau maha agung, haleluya. Engkau Bapa cinta daku, haleluya. Dan ampuniku, amin, haleluya. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku, amin, haleluya. Sambutlah Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tinggikan Yesus, amin, haleluya. Tidak hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja, amin, haleluya. Bagi yang mulia, amin, haleluya. Ku angkat tanganku, amin, haleluya. Oh ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Amin, haleluya.
dalam Lukas pasal 2 ayat 14, demikian firman Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin, haleluya. Bagi yang mulia, amin, haleluya. Ku angkat tanganku, Engkau yang maha tinggi, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya, amin, haleluya. Sambutlah Yesus. Dalam Lukas pasal 19 ayat 38, kata mereka, diberkatilah Dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Amin, haleluya. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Amin, haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya, amin, haleluya. Sambutlah Yesus. Mari kita memuji Dia. Haleluya. Tinggikan Yesus, kita tinggikan Dia. Haleluya. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Yang angkat tangan Bapa, bagi yang mulia. Amin, haleluya. Ku angkat tanganku, amin, haleluya. Oh, ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya, amin, haleluya. Oh, ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya, amin, haleluya. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara semua yang dicinta oleh Tuhan Yesus. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Kalau Tuhan izinkan tadi pagi kita sudah ibadah, baik online, onsite. Yang penting kita berikan hati kita. Hidup ini milik Tuhan. Dan berikan yang terutama waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, uang kita, semuanya itu milik dari Tuhan Yesus. Sehingga dikatakan di sini dalam Lukas pasal 2 ayat 14 tadi saya katakan, saya bacakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kelahiran Yesus memberikan damai sejahtera. Kelahiran Yesus memberikan keselamatan, memberikan solusi, karena manusia sudah putus hubungan dengan Tuhan. Akibat dosa, akibat ulah manusia yang jahat memutuskan hubungan dengan Tuhan. Sehingga kata firman Tuhan dalam Roma pasal 3 ayat 23, akibat dosa manusia sudah hilang kemuliaan Tuhan. Tapi kasihnya Tuhan yang luar biasa, kasih Allah Bapa di surga, Dia memecahkan masalah yang harusnya kita terima hukuman maut, hukuman neraka kita seharusnya. Tapi karena Yesus yang sangat baik, tidak rela, Dia tidak tega sama kita masuk neraka, Bapak Ibu. Maka Yesus ini turun, menjelma jadi manusia. Allah yang besar, Allah Tuhan yang menciptakan segala-galanya. Namanya Tuhan kan berkuasa, bisa melakukan, namanya Maha Kuasa. Kalau bicara Maha Kuasa berarti maha segala-galanya, punya kemampuan yang tak terbatas. Berarti Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah El Shaddai, Allah yang segala-galanya sanggup menjadi manusia. Maka dikatakan Lukas 19 ayat 38, kata mereka, diberkatilah Dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Ini kemuliaan Tuhan di tempat yang maha tinggi. Maka berarti kalau kita anak raja, berarti kita juga dimuliakan. Kita kan anak Tuhan, Yesus kan raja. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita diangkat sebagai anak-anaknya. Ini atas rahmat anugerah Tuhan. Mari itu jangan anggap remeh kasih karunia Tuhan, tapi kita hargai dengan sungguh-sungguh. Karena segala kebesaran kemuliaan hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Mari puji Tuhan, kita kembali kepada firman Tuhan. Kita puji Tuhan supaya kita dapat mengakhiri Roma pasal 15 dari 14 sampai 33. Kemarin kita baca Roma pasal 14, ya, dari Roma 15 ayat 1 sampai 13. Sekarang ayat 14 sampai 33, supaya kitab ini
Roma akan selesai, fasal demi fasal kita akan selesaikan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita terus cinta Tuhan, semangat yang tinggi, perbanyak waktu buat Tuhan, saudara. Lebih bagus Bapak Ibu buka HP untuk menyenangkan hati Tuhan, yaitu mendengarkan firman Tuhan. Baca Alkitab dari HP, karena di HP kan banyak ayat-ayat Alkitab. Kalau sudah malas buka buku, tapi bagi saya senang buka buku ya, karena HP itu bukan Alkitab, HP adalah HP. Ya, banyak isinya macam-macam di situ ya. Banyak WhatsApp, tidak kudus. Tapi firman Allah ini memang namanya Alkitab. Kita baca banyak coretan-coretan, banyak tanda-tanda. Kita terus cinta Tuhan, jangan cinta firman Tuhan, supaya hidup kita dibentuk karakter yang kotor, karakter yang egois, karakter yang buruk ini diubah sama Tuhan melalui kebenaran Tuhan di dalam firman Tuhan, supaya dengan karakter yang jelek ini yang tidak bisa masuk surga, tapi karena kita baca firman Tuhan dengan pimpinan Roh Kudus, hidup kita diubahkan sama Tuhan, supaya hidup kita menjadi perkenanan Tuhan. Kita sukukan hidup ini berkualitas, menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita buka Roma 15 ayat 14 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan, dengan segala pengetahuan, dan sanggup untuk saling menasihati. Namun karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat terima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah, sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang telah dikerjakan oleh Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan, oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh kuasa roh. Demikian dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai Illyricum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Dan dalam pemberitaan itu, aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Tetapi sesuai dengan yang ada tertulis, mereka yang belum pernah menerima berita tentang dia akan melihat dia, dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya. Itulah sebabnya aku selalu terhalang untuk mengunjungi kamu. Tetapi sekarang, karena aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini, dan karena aku telah beberapa tahun lamanya ingin mengunjungi kamu, aku harap dalam perjalananku ke Spanyol, aku dapat singgah di tempatmu dan bertemu dengan kamu, sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana setelah aku seketika menikmati pertemuan dengan kamu. Tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus, sebab Makedonia dan Akaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan suatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Keputusan itu memang telah mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban mereka, sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani untuk yang orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Apabila aku sudah menunaikan tugas itu dan sudah menyerahkan hasil usaha bangsa-bangsa lain itu kepada mereka, aku akan berangkat ke Spanyol melalui kota kamu. Dan aku tahu bahwa jika aku datang mengunjungi kamu, aku akan melakukannya dengan penuh berkat Kristus. Tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih roh, aku menasihatkan kamu saudara-saudara untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku, supaya aku terpelihara dari orang-orang tidak taat di Yudea, dan supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di sana. Ayat 32, agar aku yang dengan sukacita datang kepadamu oleh kehendak Allah, beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu. Ayat 33 terakhir, Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. Kita akhiri Kisah Rasul pasal 15, dan besok kita akan masuk di dalam Roma pasal 16 ya. Mohon maaf tadi saya salah omong ya. Roma pasal 15 tadi ya kita akhiri, dan besok kita akhiri pasal 16. Dan terus kita dengan setia, supaya kita benar-benar mengerti firman Tuhan, yang mana Rasul Paulus dipakai Tuhan, rasul yang dipenuhi roh Tuhan, dengan berani dia dalam pelayanan. Sebab dikatakan di ayat 18, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan oleh Kristus, dikerjakan Kristus olehku,
Jadi artinya kita minta sama Tuhan supaya Roh Kudus atau Kristus akan pakai setiap kita untuk melayani pekerjaan Tuhan. Supaya apa? Kita disucikan Roh Kudus. Kita pentingnya seperti apa? Di ayat 16 dikatakan, yang disucikan oleh Roh Kudus, kita berkenan kepada Tuhan. Kita minta supaya hidup kita ini yang dipakai Tuhan merupakan persembahan yang berkenan kepada Tuhan, yang disucikan oleh Roh Kudus. Yang penting supaya kita memiliki sifat taat. Dalam nama Yesus selalu saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara semua, milikilah rasa cinta kepada Tuhan. Milikilah rasa setia. Dan ketiga, taat sebagai pelaku firman. Kalau taat baik dalam perkataan, dalam perbuatan sama. Di ayat 18, dikerjakan oleh Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan. Ini penting supaya kita mengerti akan firman Tuhan. Setelah kita mengerti, baru kita kerjakan. Kita menjadi orang yang taat dalam tutur kata. Seperti yang saya sampaikan, saya dalam tutur kata, saya pribadi taat seperti firman Tuhan. Beritakan Injil kan. Saya beritakan Injil kemanapun saya berada. Setiap saya ketemu orang, selalu saya tanya, apakah Bapak Ibu pernah ke gereja atau sudah kenal Tuhan Yesus? Kalau dia belum kenal Tuhan Yesus, saya Injilin itu, tapi dengan bahasa yang baik, minta hikmat dari Tuhan. Artinya dimanapun mari kita beritakan tentang kerajaan Allah, karena kerajaan Allah sudah dekat, saudara. Kedatangan Tuhan. Jadi artinya begini, kalau lebih bagus kita katakan kerajaan Allah sudah dekat daripada kerajaan Allah masih lama. Karena cenderung manusia kalau lama itu abai, saudara, mengabaikan, ya, kerja sembrono. Tapi kalau kita mengatakan bukan bohong, tapi kenyataannya firman Allah mengatakan demikian. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Karena berkaitan, kerajaan Allah berkaitan dengan hidup pertobatan. Kerajaan Allah harus hidup benar. Maka penting manusia harus bertobat, harus hidup sungguh-sungguh, harus memiliki sifat taat, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Sehingga hidup kita menjadi berkat, punya dampak. Hidup kita satu kali, Bapak Ibu. Biar hidup ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya sendiri berdoa sama Tuhan, pakai hidupku lebih lagi Tuhan. Tidak cukup untuk beritakan firman, lebih lagi saya minta sama Tuhan. Kiranya di tahun 2022 lebih maksimal lagi mati buat Kristus seperti Rasul Paulus. Aduh, saya nggak bisa dipanggil Rasul Paulus. Jauh, saya kecil, tidak ada arti apa-apa. Saya tidak ada arti apa-apa, saudara. Saudara saya itu atas rahmat anugerah Tuhan loh. Bisa menyembah Tuhan, bisa berdoa, bisa baca firman Tuhan sampai detik ini. Itu karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Gak bisa kita bangga-banggakan selain kita bangga. Oleh karena baiknya Tuhan Yesus, cinta kasih Tuhan luar biasa, membawa kita makin hari makin cinta Tuhan. Yang dulunya kita di 21, mereka yang belum pernah menerima berita tentang dia akan melihat dia. Dulu saya tidak pernah mendengar. Dulu saya kehidupan dengan gaya lama. Tapi kehidupan sekarang sudah diubahkan sama Tuhan. Demikian mari, biar sama-sama kita dalam suasana Natal di bulan Desember ini ada makna dari Tuhan, yaitu Yesus lahir untuk kita, supaya kita betul-betul lahir baru. Minta sama Tuhan, biar hari demi hari kita melangkah di dalam langkahnya Tuhan untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Seperti yang saya mau sampaikan sebagai terakhir, hidup perkenanan kepada Tuhan seperti di dalam kitab Kolose. Mari saya mau baca. Ini seringkali saya baca kitab Kolose ini. Itu menjadi favorit saya, Bapak. Kitab Kolose pasal 3 ayat 10. Ini menjadi perkenanan Tuhan. Itu menjadi ayat kesukaan saya, komitmen saya kepada Tuhan. Kitab Kolose pasal 1 ya. Kitab Kolose pasal 1 ayat 10, demikian firman Tuhan. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala seluruh aspek hidup kita, dalam rumah tangga, dalam persahabatan, dalam pelayanan, semuanya kita berusaha berjuang dengan sungguh-sungguh. Ada harga yang harus dibayar supaya hidup kita layak berkenan kepada Tuhan dalam segala. Minta pimpinan Roh Kudus. Tanpa pimpinan Roh Kudus tidak mungkin sudah bisa mencapai itu. Tapi minta pimpin Roh Kudus supaya Roh Kudus akan tuntun hidup kita. Supaya yang kedua, supaya kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, yaitu hidup yang berpadan dengan firman Tuhan. Hidup layak sesuai standarnya firman Tuhan. Standarnya kita firman Tuhan, Bapak Ibu, ya. Bukan standarnya dunia ini. Dunia kan lenyap. Hidup kita standarnya surga. Surga ada di dalam firman Tuhan.
Firman Allah adalah Tuhan Yesus sendiri. Mari kita minta sama Tuhan, berikan kemampuan Bapa, biar Roh Kudus kamu tuntun hidup kita, supaya kita hidup menjadi indah, menjadi perkenanan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Dia sungguh indah. Amin. Haleluya. Oh, Dia Tuhan Yesus, kerinduan kita Bapa. Haleluya. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Amin. Haleluya. Dia cinta daku. Amin. Haleluya. Dan ampuniku. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Amin. Haleluya. Sambutlah Yesus. Haleluya. Tinggikan Yesus. Amin. Haleluya. Beri Dia hormat, pujian, dan kuasa. Yesus Raja. Amin. Haleluya. Bagi yang mulia. Amin. Haleluya. Ku angkat tanganku. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Amin. Haleluya. Sambutlah Yesus. Amin. Haleluya. Tinggikan Yesus. Tinggikan Dia, beri Dia hormat. Beri Dia hormat, pujian, dan kuasa. Yesus Raja. Amin. Haleluya. Bagi yang mulia. Amin. Haleluya. Ku angkat tanganku. Amin. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Sebelum beristirahat, jangan lupa berjaga dan berdoa, membangun hubungan akrab intim dengan Tuhan, dan melangkah bersama dengan Tuhan, dan kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua, dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.